Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Mansa Palika. Tempatnya anak-anak muda berbagi cerita, pengalaman, inspirasi, dan juga pengalaman-pengalaman seru lainnya. Nah, kali ini bareng aku, host kali ini yang bernama Muhammad Ihsan, bakal ngobrol santai bareng salah satu siswi SMA Negeri 1 Pasir Limau Kapas yang berhasil jadi anggota Paskibra tingkat kabupaten. Yuk langsung saja kita sapa. Di sini ada Raisa. Halo Raisa. Halo Kak Isan. Ya, Raisa hari ini bagaimana sih kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa banget dan senang banget bisa diundang di podcast kali ini. Wah, alhamdulillah mantap. Senang banget bisa ngobrol bareng Raisa di sini. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaannya ya. Nah, Raisa, pas pertama kali kamu kepilih jadi paskibra tingkat kabupaten, itu gimana sih perasaan kamu? Jujur, perasaan saya itu senang banget, bangga, campur, agak kaget juga soalnya kan gak semua orang bisa mendapati kesempatan kali ini. Yap. Rasanya kayak mimpi bisa dipercaya buat bawa nama sekolah sampai ke tingkat kabupaten. Wah, keren banget ya. Memang nggak semua orang bisa dapat kesempatan langka ini. Dan aku yakin juga itu juga jadi kebanggaan besar buat sekolah kita. Nah, lanjut. Di Paskibra itu kan terkenal dengan latihannya ya. Proses latihan kan pastinya nggak gampang ya kan. Ada nggak sih momen yang bikin kamu hampir nyerah gitu? Ada banget, apalagi pas latihan fisik panas-panasan capeknya itu luar biasa. Dan benar-benar kerasa sampai mikir kuat nggak ya gitu. Tapi tiap ingat tujuan sama dukungan teman-teman dan pelatih, aku jadi balik semangat lagi. Nah iya, aku bisa bayangin ya capeknya latihan di panas-panasan ya. Capek banget. Dan tapi hebatnya kamu bisa tetap semangat ya. Semangat lagi karena dukungan teman-teman dan juga pelatihnya. Itu bukti kalau kerja sama tim memang penting banget. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ngomong-ngomong soal pengalaman nih, Raisa, momen paling seru atau paling berkesan waktu kamu ikut Paskibra itu apa sih? Yang paling berkesan jelasnya pas hari H pengibaran sang merah putih. Deg-degannya luar biasa, semua mata tertuju ke kita, tapi pas bendera berhasil naik sempurna, itu rasanya lega banget, terharu dan puas. Semua capek latihan langsung kebayar di situ. Wah, keren banget ya. Pastinya rasanya luar biasa banget gitu ya. Deg-degan tapi sekaligus kita merasa bangga juga ya terhadap diri sendiri karena berhasil menjalankan tugas sebaik mungkin. Semua usaha keras kita akhirnya terbayar di momen itu. Oke, next. Kan bergabung di Paskibra ini tuh ngaruh nggak sih di kehidupan sehari-hari kamu? Misalnya kamu lebih disiplin atau kepedean kamu meningkat gitu karena ikut Paskib ini? Ngaruh banget, aku jadi lebih disiplin ngatur waktu dan gak gampang males lagi. Terus juga rasa percaya diri naik karena sering dilatih tegas dan berani tampil di depan orang banyak. Jadi bukan cuma pengalaman tapi juga mengubah diri aku. Wah, mantap banget ya guys. Jadi bukan cuma pengalaman di lapangan, tapi ternyata juga bisa mengubah kebiasaan sehari-hari kamu juga ya. Iya. Dan disiplin dan PD itu juga modal yang penting banget buat masa depan ya guys. Next, kita ke pertanyaan terakhir. Menurut kamu nih, hal yang terpenting apa sih yang harus dimiliki seorang paskibra? Menurut aku ya, yang paling penting itu mental sama disiplin. Karena kalau mental udah kuat, mau latihan seberat apapun, pasti bisa dijalani. Dan kalau disiplin udah nempel, otomatis semua jadi lebih rapi, tepat, dan maksimal. Fisik penting juga, tapi itu bisa dilatih di belakangan hari. Setuju banget Raisa. Mental dan disiplin itu memang pondasi utama ya guys. Jadi kalau kedua itu udah kuat, fisik dan hal lain bisa ngikutin. Nah gitu. Oke guys, itu tadi ngobrolan kita bareng Raisa tentang pengalaman dia jadi seorang paskibra tingkat kabupaten. Nah semoga cerita dari Raisa ini bisa jadi motivasi buat kita semua yang ada di sini supaya lebih semangat, disiplin dan tetap percaya diri. Terima kasih banyak Raisa sudah bergabung dan mau berbagi cerita di podcast Mansa Palika. Dan buat kalian semua jangan lupa nantikan cerita episode berikut lainnya. Aku Muhammad Ihsan pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.